Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas virtual kita, kelas 5A SDN Kanginan 1 Pamekasan. Ya, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Ya, anak-anakku sekalian, alangkah baiknya jika sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kalian terima merupakan pelajaran yang barokah ya, anak-anakku ya. Berdoa mulai. Selesai ya anak-anakku sekalian. Bapak lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Pelajaran pada pagi hari ini tema 6, subtema 3 di PB3. Sebagai kegiatan awal seperti biasa, kegiatan literasi. Ya, kegiatan literasi hari ini silahkan buka buku paket halaman 156 yang berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya. Nah, di sana kalian akan disuguhkan bagaimana peran masyarakat agar budaya yang ada di masyarakat itu tidak punah. Ya, budaya di masyarakat itu tetap lestari. Karena banyak yang di kalangan masyarakat tertentu yang ingin menghilangkan budaya-budaya daerah. Sehingga diharapkan dengan adanya peran masyarakat yang ingin memajukan sosial budaya, ingin melestarikan budaya di Indonesia tidak akan punah. Silakan kalian bisa membacanya agar kalian bisa memahami bagaimana peran masyarakat agar sosial budaya di lingkungan masyarakat itu tetap lestari. Ya anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan pelajarannya. Ya, kegiatan literasi kedua. Ya, jangan bosan-bosan untuk membaca ya, agar semakin luas pengetahuan kalian. Karena ada pepatah mengatakan buku adalah jendela dunia. Banyaklah membaca buku agar ilmu yang kalian peroleh, agar informasi yang kalian peroleh bukan hanya itu saja, namun banyak ilmu-ilmu yang kalian peroleh. Dan anak-anak sekalian, kegiatan literasi kedua, silakan lanjutkan buka buku paket halaman 160. Nah, di sana kalian akan disuguhkan tentang perajin batik osing. Perajin batik osing. Nah, di sana ada perajin batik osing yang berasal dari Banyuwangi. Di sana kalian menemukan akan disuguhkan bagaimana perajin batik osing itu membuat kerajinan batiknya. Perajin batik osing. Silahkan ya dibaca ya. Di sini juga banyak ya di Pamekasan, seperti di daerah Propo, di sana banyak. Ada pengrajin batik juga ya, yang tidak kalah bagus juga ya. Oke anak-anakku sekalian, Bapak lanjutkan pelajaran pada pagi hari ini. Nah, pelajaran selanjutnya tema 6 subtema 3 di PB4. Kita ke PB4 ya anak-anakku sekalian ya. Ya anak-anakku, kegiatan literasi ketiga ya. Banyak membaca buku ya anak-anak ya. Silakan buka buku paket halaman 168. Permasalahan sosial di sekitar kita. Ya, permasalahan sosial di sekitar kita banyak kita temui. Apa saja? Silahkan kalian baca ya. Silahkan sampean baca apa saja permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Banyak. Oke, Bapak jelaskan sedikit saja apa saja permasalahan sosial di sekitar kita. Yang pertama, sampah. Ada yang tidak tahu sampah? Ya, sampah itu banyak. Ya, ada sampah rumah tangga, ada sampah pabrik, ada sampah-sampah yang berasal dari rumah sakit, limbah. Ya, kalau sampah rumah sakit, hati-hati. Bapak sudah memberikan informasi pada kalian pada saat tatap muka, jangan membeli mainan yang berasal dari suntikan bekas. Karena suntikan bekas itu dikhawatirkan tidak sterilkan terlebih dahulu ya. Dikhawatirkan di sana ada penyakit menular. Anak-anak ya, hati-hati ya. Oke, sampah. Semua daerah pasti mengalami permasalahan sosial sampah. Karena setiap kegiatan aktivitas manusia tidak terlepas dari sampah. Kita makan, pasti bungkusnya menggunakan sampah. Nah, itulah yang perlu kita kita selesaikan secara bersama sampah ini. Perlu kesadaran diri, ya, perlu kesadaran diri dalam diri kita bahwa jika kita pada saat mengkonsumsi makanan yang memiliki bungkus plastik atau bungkus apapun, sampah itu hendaknya jangan dibuang sembarangan, tapi buanglah pada tempat sampah. Nah,
Orang yang membuang sampah di tempat sampah pun, tempat sampahnya yang ada di tempat sampah jangan sampai juga dibuang di sungai. Percuma juga kita makan, sampahnya kita buang di tempat sampah, tapi sampah yang tertumpuk di tempat sampah kita buang ke sungai. Itu tidak ada gunanya juga ya. Alangkah baiknya pada saat sampean makan, sampean buang sampahnya. Nah, tempat sampah yang berisi banyak sampah itu dibuang di tempat sampah lagi, penampungan sampah yang lebih besar, agar ada dinas lingkungan hidup yang mengangkut sampah. Nah, sampah itu nantinya akan, ya pinter, akan dikelola kembali ya. Mana yang bisa diurai kembali atau didaur ulang, mana yang tidak dapat didaur ulang. DLH, Dinas Lingkungan Hidup, sudah bisa mengantisipasinya ya. Jadi kalau sampean pada saat makan, sampahnya dibuang di tempat sampah. Nah, sampah yang tertumpuk di tempat sampah jangan sampai kalian buang di sungai ya, tapi buanglah di tempat penampungan sampah yang lebih besar lagi. Kalau sampean tidak sempat, di pinggir-pinggir jalan itu banyak, silahkan kalian letakkan di sana. Pasti ada petugas pengangkut sampah yang akan mengambilnya. Yang kedua, kali atau sungai yang kotor ya. Seperti kalian ketahui, sampah juga dibuang ke kali atau sungai. Apalagi ya, sekarang juga banyak septic tank tidak pakai menggunakan septic tank yang berada dalam tanah, namun langsung dibuang ke sungai. Limbah-limbah tahu juga ada di sana ya, sehingga sungai-sungai menjadi kotor anak-anak ya. Ya, itu permasalahan sosial di sekitar kita. Pasti sungai atau kali, apalagi di Pamekasan sudah banjirnya 3 kali, ada yang bahkan 4 kali. Rumah Bapak kebanjiran 2 kali loh. Bapak, ya, kebanjiran 2 kali rumah Bapak. Mudah-mudahan ini merupakan banjir terakhir dan tidak ada banjir lagi, karena musim penghujan masih lama ya. Sampai bulan apa? Ada yang masih ingat? Sip, bagus, sampai bulan April. Itu prediksi. Semuanya Allah yang menentukan. Ya anak-anak ya. Yang ketiga, bangunan liar ya. Kalau di sini sepertinya bangunan liar tidak banyak ada. Namun di kota-kota besar, bangunan liar ini banyak anak-anak. Ya, banyak bermunculan, banyak ditemukan. Bahkan di lorong-lorong jembatan itu, di bawah jembatan ada bangunan liar yang dibikin, yang dibuat. Di sekitar sungai ada bangunan liar yang dibuat. Akibatnya apa? Akibatnya aliran sungai, aliran sungai tidak lancar. Banyak sampah yang berasal dari bangunan liar yang dibuang di situ ya. Silakan. Kenapa bangunan liar ini bisa terjadi? Karena banyak di kota-kota besar masyarakat berdatangan mencari lapangan pekerjaan. Karena kesulitan bangunan, kesulitan rumah, mereka mendirikan bangunan-bangunan secara liar, secara sembarangan. Bahkan tidak di kota-kota besar seperti di Surabaya, Jakarta, kolong-kolong jembatan, bawah jembatan itu dibikin rumah anak-anak. Betapa bahayanya ya di sana ya anak-anak ya. Ya, yang keempat, kemacetan lalu lintas. Nah, kemacetan lalu lintas ini berkaitan juga dengan kedisiplinan. Banyak yang sering menerobos lampu lalu lintas. Ya, pada saat belum warna hijau, semuanya sudah berangkat. Hati-hati ya, karena itu bisa menimbulkan kecelakaan. Semuanya ini permasalahan sosial di sekitar kita bisa kita tangani, bisa kita atasi, asalkan setiap individu, setiap masyarakat memiliki pribadi yang disiplin. Disiplin tidak membuang sampah, disiplin tidak melanggar lalu lintas. Semuanya dimulai dari disiplin ya. Disiplin ya. Disiplin waktu juga bisa. Ingat ya, karena apalagi kalian masih kecil. Masa depan kalian masih luas. Silahkan didik jiwa disiplin kalian mulai hari ini. Ya anak-anakku sekalian, itu permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, sekarang tugas hari ini, buka buku paket halaman 171. Nah, itu ada tabel, silahkan kalian jawab masalah sosial yang di sekitar atau tempat tinggal kalian ya. Tempat tinggal kalian, masalah sosialnya apa saja. Misal, Pak, masalah sosial yang saya temui juga sampah. Silahkan, tidak apa-apa. Sampah. Penyebabnya apa, akibatnya apa, usaha untuk mengatasinya apa. Silahkan kalian kerjakan 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Silahkan 4 aja. Ya, 4 saja. Silahkan pada saat kalian mengerjakan foto, kirim ke grup WA Paguyuban ya anak-anak ya. Ya anak-anak sekalian, Bapak lanjutkan kegiatan literasi keempat. Ya, kegiatan literasi keempat.
Silakan buka buku paket halaman 173. Jangan bosan untuk membaca ya. Usaha bolu meranti Medan. Ya, usaha bolu meranti Medan. Di sana ada bolu, kue bolu yang terkenal di Kota Medan. Tidak sah jika katanya tidak membawa kue bolu jika kita berkunjung ke Kota Medan. Ya. Kesimpulan pada pagi hari ini yang pertama, kegiatan literasi menggambarkan kegiatan literasi yang tadi sampai 4 itu menggambarkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya yang saling berkaitan. Kenapa, Pak? Contoh saja ya, yang barusan tentang kue bolu meranti yang berasal dari Medan itu kegiatan ekonomi. Jika kue bolu itu diproduksi, itu maka kegiatan ekonomi di sekitar masyarakat akan meningkat. Sosialnya, hubungan antar tetangga yang ditarik menjadi pekerja di kue bolu itu, maka akan semakin terpupuk dengan baik. Sedangkan budayanya, nah kue oleh khas yang dari Medan itu merupakan budaya nenek moyang. Di sana kue bolu itu sangat terkenal ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contohnya lagi, ekonomi, sosial, dan budaya pembangunan. Perajin batik Osin yang dari Banyuwangi, masih ingat yang tadi? Baca ya nanti ya agar kalian tahu. Nah, di sana ada pembangunan ekonomi pada saat membuat batik. Pada saat membuat batik itu orang yang membuat batik akan meningkat taraf hidupnya, memiliki penghasilan. Ya. Sosialnya karena sering berkumpul dalam pembuatan itu komunitas batik, maka tertanam jiwa sosial, saling tolong-menolong, saling gotong royong. Budayanya apa? Batik Osin di Kota Banyuwangi tetap lestari, ya, tidak akan punah, sehingga saling berkaitan ya, saling berhubungan. Ya anak-anakku sekalian, kesimpulan yang kedua, permasalahan sosial di sekitar kita, sampah, kali atau sungai kotor, bangunan liar, kemacetan lalu lintas yang harus segera diatasi agar tidak semakin parah, katanya Bapak. Diperlukan disiplin diri ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri sudah disiplin, insya Allah semua permasalahan sosial bisa teratasi ya. Oke anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup pelajaran pada pagi hari ini, Bapak hanya bisa berpesan buat anak-anakku tercinta, murid-muridku tercinta, seperti biasa saat mengerjakan tugas, kirim ke grup WA Paguyuban. Tetap semangat belajar ya, meskipun belajar di rumah. Jaga kebersihan dan kesehatan dengan cara selalu cuci tangan dengan sabun, air mengalir, makan makanan berisi, olahraga, istirahat teratur, jangan lupa pakai masker. Hindari kerumunan, jika tidak penting jangan keluar rumah. Ya, jangan lupa sholat anak-anak ya, jangan lupa sholat. Dan selanjutnya patuhi perintah orang tuamu. Ya anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan pelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.